Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Molari, monolog malam hari. Jadi kali ini cukup unik banget mungkin. Jadi kayak ada gak sih hewan yang bisa hamil dan melahirkan? Ya pasti ada, tapi ini bukan betinanya yang hamil, tapi jantannya. Dan ternyata ada kuda laut. Ini diliput dari liputan6.com. Ternyata kuda laut tuh yang hamil dan melahirkan adalah jantannya. Dalam kasus kuda laut, peran utama dalam berkembang biak adalah dilakukan oleh jantan, bukan betina, dan melibatkan transfer telur dari betina ke jantan. Berarti kayak misalnya kayak di manusia gitu ya, kayak hamil nih si perempuannya, terus dipindahin gitu ke cowok. Anjir, wow. Mindahinnya gimana ya? Apakah mereka operasi gitu, perutnya dibuka kayak sesar gitu, atau dari mulut, atau gimana dah transfer telur tuh? Atau dari m-banking mungkin bisa, atau juga bahkan disebut dalam laman The Conversation, kuda laut adalah satu-satunya hewan pejantannya yang hamil, satu-satunya loh. Berarti kayak dia kayak, apakah dia nggak ini ya, apa namanya, insecure gitu di laut? Kayak misalnya kuda laut lagi hamil nih kan yang jantan, terus ketemu hewan lain nih, kayak diledekin kayak dia kayak jantan hamil, cowok kok hamil. Digituin nggak ya kira-kira kuda laut di bawah laut sana? Kan kasihan anjir kalau dibully gitu, tidak baik itu. Ya ampun. Oke, skip. Mari kita mending lanjut deh nih. Cara kuda laut berkembang biak nih ya. Ternyata proses berkembang biak itu dimulai dengan pemijahan, terus dilanjutin mereka tuh ngumpul kuda laut antara betina dan jantan gitu. Kuda laut tuh kalau ngumpul gitu disebut kumpul kebo atau kumpul kuda sih, nggak tahu dah tuh. Betina meletakkan telur dalam kantung jantan melalui saluran khusus yang ada di bagian bawah tubuhnya, mungkin lewat anus kali atau sejenisnya kali ya, tahu deh. Kuda laut berkembang biak dengan cara apa? Kok nanya? Kuda laut adalah sebutan umum untuk ikan dari keluarga Syngnathidae. What? Susah amat nyebutnya apa ya, nggak tahu dah. Yang juga mencakup keluarga pipa-pipa, pipe fishes, I don't know bahasanya gimana. Dan ikan jarum, seahorse, ikan jarum. Apakah dia nusuk? Apakah dia bisa buat jahit? Apakah dia rokok? Kuda laut berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah itu dia, alias bertelur dan melahirkan. Dalam rangka menjaga keberlanjutan kuda laut dan spesialis laut lainnya, kerjasama global sangat penting. Dengan memahami cara kuda laut berkembang biak, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan berperan aktif dalam upaya melindungi mereka. Nah itu dia, betul. Kita tuh harus menghargai. Berarti kita tidak boleh membuli kuda laut jantan kalau dia lagi hamil ya, tidak baik. Nanti kalau dia ngidam repot kalau nggak diturutin. Nanti anaknya ileran gimana? Air laut tambah asin kan bahaya. Ya gitulah pokoknya. Lanjut dengan ciri khas kuda laut, meliputi kulit yang keras. Keras apa tuh? Nggak tahu. Ekor yang prehensil, dapat memegang. Oh berarti ekornya itu sekaligus tangan gitu ya. Serta keberadaan kantung di depan tubuh yang digunakan untuk melindungi dan merawat telur dan keturunannya. Oh ada kantungnya. Mungkin kantungnya semacam kanguru kali ya, nggak tahu juga. Kuda laut berkembang biak dengan cara kuda laut
yang mengundang kagaguman karena metodenya dalam berkembang biak. Hewan laut ini menggunakan sistem bertelur dan melahirkan oviviviparak. Keunikan terbesar dalam reproduksi kuda laut adalah bahwa proses melahirkannya bukanlah tugas yang diemban oleh betina, melainkan pejantan. Kan tadi sudah dibahas 536.com. Bagaimana dong? Masa saya baca lagi nih? Kuda laut memulai proses perkembangbiakannya ketika mereka mencapai usia sekitar 7-8 bulan. Berarti masih muda lah ya. Berarti kayak lu baru lahir, setahun aja belum, ulang tahun aja belum, anniversary aja belum, udah perkawinan lagi. Cepet banget, Cok. Biasanya terjadi pada usia 1 tahun perkawinannya. Meskipun titik optimal perkawinan itu 1 tahun, tapi mereka udah 7-8 bulan mereka udah mulai seks bebas gitu istilahnya tuh. Belum legal udah seks bebas, tidak baik kuda laut. Aduh, nanti kamu digerebek warga lo, diarak lo. Musim kawin biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga November, terutama pada pagi, siang, atau sore hari. Kenapa nggak malam? Beda banget kayak manusia, nggak malam-malam aja dah, kan lebih sepi. Dalam perburuan pasangan, kuda laut jantan akan berenang di depan kuda laut betina sebagai tindakan awal. Kemudian betina akan bersaing untuk mendapatkan perhatian jantan. Saling caper ya, ternyata kuda laut ini agak narsis sedikit. Kuda laut jantan biasanya memilih betina yang memiliki ukuran tubuh hampir sama dengannya. Rata-rata kuda laut memiliki ukuran 10,2 cm. Ini jantan dewasa ya, dengan berat 6,7 gram. Sementara betina memiliki panjang 12,5 cm dan berat sekitar 6,4 gram. Gimana nih? Lebih panjang betina tapi lebih ringan betina. Nggak tau lah. Mungkin kekerasannya beda kali. Atau karena si cowok punya kantungnya berat. Atau udah mungkin isi uang kali segepok. Perkawinan mereka melibatkan tarian bersama, di mana keduanya berpegangan dan melilitkan ekor mereka satu sama lain. Wow, pelukan. Saat puncak perkawinan, betina akan mengarahkan lubangnya ke kantong pengeraman jantan untuk mengeluarkan sel telur yang berbentuk gumpalan merah. Selanjutnya jantan akan melepaskan sperma ke dalam kantong pengeraman untuk membuahi sel telur. Wow, itu ya ternyata ya. Proses pengeraman berlangsung selama periode yang bervariasi, sekitar 10 hari hingga 6 minggu, tergantung pada berbagai faktor. Kenapa jauh banget ya 10 hari sama 6 minggu gitu? Kenapa nggak 10 hari sama 2 minggu gitu kan dekat ya? Ini 6 minggu loh, jauh. 6 minggu sebulan setengah dong itu. Akhirnya kuda laut jantan melahirkan bayi-bayinya yang jumlahnya dapat mencapai 600 hingga 1.500 ekor. Cuma di perut, di kantong yang kecil itu, yang bahkan panjang dia hanya berapa? 10 cm dengan berat 6,7 gram. Bayi kuda laut ini merupakan replika miniatur dari tubuh kuda laut dewasa dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup secara independen tanpa ketergantungan pada orang tua mereka. Tapi bagus sih ini, independen ya anaknya, gak perlu bantuan orang tua, gak perlu privilege. Dia mengabaikan itu tuh. Tidak ada politik dinasti ya kan, aman dah tuh. Kuda laut adalah makhluk yang telah mengembangkan berbagai adaptasi unik untuk bertahan dalam lingkungan laut yang penuh tantangan. Salah satunya adalah bentuk tubuh pipih mereka yang memungkinkan untuk menyelip di antara alga laut dan struktur lainnya untuk bersembunyi dari predator. Selain itu, kemampuan mereka dalam kamuflase dan memimikri di mana dapat menyesuaikan warna dan pola tubuh dengan lingkungan sekitar untuk menghindari pemangsa. Ya baguslah kuda laut, dengan tubuh mungilmu itu kamu bisa bertahan. Ya mungkin sekian aja kali ya, udahlah nggak usah banyak-banyak, orang cuma segitu doang. Kayaknya hewan lain nggak ada deh yang gitu, paling kayak apa ya, nggak ada deh. Kayaknya emang betinanya deh yang lain yang bekerja untuk, nggak bekerja sih, apa ya, untuk menampung
anaknya di dalam perutnya mengandung, ya kan, hamil, ngidam, terus kontraksi, belum neng pembukaan 1-2, terus kontraksi, terus melahirkan. Kuda laut dia ada ini gak ya, kayak pas mau lahirin anaknya kayak ngeden-ngeden gitu gak ya, terus kayak telurnya berarti kecil banget kan. Nah, pernah gak ya kayak pas anaknya baru lahir tuh kan masih kecil banget kan, karena kan dalam satu kantung itu ada 1.500 kan, 600 sampai 1.500, misal 1.500 dalam satu kantung, dan itu cuma dalam panjang 10,2 cm tuh kalau nggak salah kan si jantannya. Nah itu pas kayak anaknya menetas gitu kan, itu gimana keluarnya mereka kalau tiba-tiba menetas bareng-bareng 1.000 gitu kan misalnya, terus mereka akan keluar dari perut gitu kan. Emang mereka ini ya kelihatan ya gak bakal kemakan gitu kah, kayak tiba-tiba kuda lautnya lagi, orang tuanya nih kan lagi nafas ya kan, minum air laut, terus dia gigit anaknya, gimana coba? Kasian juga kalau gitu ya, tapi gitulah pokoknya. Ya udah, terima kasih, sekian udah mau dengerin obrolan random ini. Terima kasih, bye bye, see you.